Cara belajar baca kitabnya gimana? Sama Abah sendiri. Saya belajar baca kitab sama Abah sendiri. Jadi silakan Kak Cep Barlan. Kang, sehat Kang? Sehat. Cep. Masya Allah, aduh yang silaturahmi ada ke Kang Mesa teh. Silakan Kang Ustad. Ya Kang, masalah janjin Jun, memang pas pulang dari Madinah ke Indonesia, ternyata masih banyak, bahkan dilihat di TikTok juga itu yang perupiah masih banyak. Mohon selalu hampir tiap malam lagi supaya rungkad itu tuh alih hukem para dukun tuh perupiah. Jadi jenengan juga sudah melihat ya, lelakon para perukiah ini ya, yang sama juga kayak dukun kan? Sama kayak dukun kan? Saya dulu tuh pernah Kang ikut uka kayak RB Periode 5 gitu Kang. Setelah saya lihat video Kang Maesa, kan saya di waktu di Madinah kan kemarin pernah konfirmasi ke Kang ini Kang, saya Kang Aziz Madinah waktu itu. Siap. Nah, Kang Maesa, saya alhamdulillah dapat pencerahan 100% dari Kang Maesa. Siap. Makanya ketika seseorang berbicara tentang ilmu teluh, ilmu santet, saya itu menyari, kata saya kalau ada ilmu santet saya pengen coba tolong santetin saya kasihlah gak apa-apa 1 juta. Pas dia itu bilang apa? Ini si Ustadz Barlan ini sekarang menjadi Wahabi katanya. Jadi gitu kata saya keluar dari Madinah. Aduh parah, kata saya, gimana saya Wahabi, saya tahlilan, saya jarah tadi gitu ya. Jadi gitu Kang Barlan, sekarang itu kalau nolak mistis, nolak khurafat, argumen mereka pasti nuduh kita Wahabi. Padahal Wahabi sendiri banyak yang jadi dukun dengan casing perukiah itu. Betul Kang. Itu kebanyakan, makanya saya mohon maaf ya, sebagian guru saya kan adalah yang hikmat gitu. Saya itu sudah saya udah bilang ke guru saya, tolonglah kalau bisa mah di desa lembut lah gitu, ketika ada datang santet kayak gitu, lebih ini aja dikasih apa gitu, edukasi gitu, jangan sampai menuduh. Kebanyakannya memang gitu Kang. Jadi ketika datang ke ahli hikmat itu, jadi si pasien itu menyebutkan, mungkin saya ini kemarin berantem sama si A, contohnya tetangga saya, apa si A, coba nah, itu tadi dihitung Kang sama Abah Jadun itu. Oh iya, ini tetangga, jadi kena. Saya juga heran itu kan, kita Abah Jadun itu kok bisa kena gitu Kang. Abu Maksar, oh iya, ada itu Abu Maksar gitu. Abu Maksar. Ya, justru alibi mereka, ahli hikmat dan perukiah halu tukang bohong, itu alibinya lo saya nggak mitnah, nggak nyebutin nama pelongo perukiah halu ahli hikmat. Justru bahayanya praktisi ini kalau nggak nyebutin nama, karena semua orang berpotensi dicurigai oleh si orang sakit. Dari siapa pelongo perukiah halu ahli hikmat dukun ustad. Betul, ini dibuat-buat lah, tetangga kena semua, dicurigai semua. Yang bermasalah di kantor dicurigai, tetangga dicurigai, saudara bahkan yang lagi nggak cocok dicurigai. Betul, betul. 100% Kang. Saya kalau berusumpah, bahkan pernah ada saudara saya ya, tetangga kiai juga pernah berantem lah gitu masalah tanah. Ternyata dipitnah juga, oh ini disantetnya sama ini katanya gitu, sama pasien itu katanya ke para kiai nanti. Oh ya ini memang kena santet ini, karena perutnya dibawa ke dokter katanya nggak sembuh-sembuh gitu. Pasti ini mah ada guna-guna, dihitung itu pas. Oh ini cenap memang ini guna-guna, hitungan dari Abah Jadun gitu. Misalnya itu ahli hukem, itu ahli hukem. Ya, dukun ngakunya ahli hikmat, dukun ngakunya rukiah sekarang mah. Bahkan ada yang lebih keren, dukun casingnya ngakunya atau toriko, ngakunya toriko. Jadi dukun ngakunya, dulu dukun ya dukun dikenalnya. Sekarang dukun ngakunya hikmat, dukun sekarang ngakunya rukiah, dukun bahkan sekarang ada ngakunya toriko. Oke, terima kasih Kang Cep Barlan. Silakan introvert. Kang, setiap hari harus dikembangkan karena jarang ada tiktoker yang membahas masalah halu gitu Kang. Siap. Jarang. Sampean di mana ini? Sampean di mana? Sampean di mana ini? Di Bogor saya, baru di Bogor pulang. Ya, siap. Siap Kang, siap. Ya, terima kasih Kang. Siap. Silakan introvert. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, saya bukan Ustadz. Jadi saya manggil apa nih Pak? Mahesa, nama saya Mahesa Albantani. Mahesa, karena saya kan dari Aceh Pak, jadi saya kan lain daerah, lain tempat, cara pemanggilannya kan gitu Pak. Siap, panggil Mahesa aja Kang, langsung saja. Jadi Mahesa, saya mau nanya, saya bukan mau untuk berdebat, tapi kan saya istilahnya masih awam juga ya. Ya boleh bertanya, jangan berdebat tapi ya. Ya enggak, saya nggak suka berdebat. Berarti kalau untuk ruqyah tuh di Islam tuh apa gimana tuh? Ruqyah mah nggak ada yang jadi soal introvert. Ruqyah kan doa artinya, nggak ada soal. Kan. Berarti Maesa kalau misalnya ada orang kesurupan, itu berarti nggak benar ya dia dimasuki sama jin?
atau gimana? Tadi sudah dijelasin. Ngomongnya satu-satu dulu introvert. Kalau ngomong kesurupan-kesurupan, ngomong tentang perukiah-perukiah, jangan random begini. Jadi tidak terkonsep pembicaraannya karena tidak terkonsep pemikirannya. Apa dulu mau bicaranya? Ya tentang kesurupan tuh, Maisa. Stop ya, kesurupan. Nanti jangan melebar ke rukiah dulu. Iya, ya, Karena boleh, itu nanti konteksnya teknis menyadarkan. Selesaikan dulu rukiah tentang kesurupan. Kesurupan ya. Iya, iya. Kan kesurupan sudah dijelaskan panjang kali lebar bahwa kesurupan itu tentang di mute dulu mantul suara sampean. Kesurupan itu sebuah reaksi dari apa yang diyakini seseorang tersebut. Sekali lagi, luapan emosional, reaksi. Maka wajar kalau psikolog menyebutnya histeria. Ahli hipnosis menyebutnya abreaksi. Wajar. Dengan penjelasan kedua keilmuan ini, dua-duanya logik, beda ibarat saja. Tapi dalam bahasa saya, karena saya tidak berbicara sebagai ahli hipnosis atau saya bicara bukan sebagai psikolog, maka saya katakan kesurupan adalah sebuah reaksi dalam kondisi tertentu. Reaksi itu dari keyakinan dirinya sendiri, dari kepercayaan orang itu sendiri. Gitu. Jadi kalau orang itu menganggap dirinya kena kiriman, maka dia seolah-olah jin yang ditugaskan untuk menyakiti. Kalau orang itu meyakini di tubuhnya ada khodam macan, dia akan mengeram seperti macan. Itu kesurupan tuh. Itu introvert. Ada lagi? Oke, ganti. Jadi misalnya itu kan pernah tuh kejadian tuh di samping rumah saya itu kan ada sekolah. Kang udah, kalau kejadian di situ saya nggak hadir dan nggak ada alat ukurnya juga ya. Kita bicara keilmuan secara umum dulu ya. Repot kali saya disuruh analisa. Oke? Sebuah Ini kan peristiwa. masih topik orang kesurupan. Iya kan disuruh menjelaskan. Biasanya orang seperti ini bertanya begini, saya pernah mengalami begini, tapi minta jawaban yang bersifat pasti. Kan belum tentu. Ada orang tuh pura-pura kesurupan. Dan kesurupannya pun kesadarannya kan masih berkelas-kelas. Jadi tak perlulah menjelaskan secara khusus, ya. Panjang kali. Tetap aja jawabannya itu aja nanti. Paham, introvert? Ya udah Kang, gitu aja Kang. Ya. Nanti saya kan belum juga dapat jawabannya kan gitu. Tidak dapat jawaban soal kasus di rumah sampean, di tangga sampean. Bukan tentang apa itu kesurupan. Pisahin itu. Masih susah saya telaah tuh. Ya saya juga susah mentelaah kondisi yang tidak saya hadiri. Anda kan minta jawaban terhadap suatu peristiwa yang saya tidak hadir di situ. Kemudian Anda melaporkan ke saya, menceritakan bagaimana kalau ada yang kurang, ada yang lebih. Itu? Karena kan sampai juga cuma nonton. Ada bagian yang tidak bisa sampai simpulkan. Kan orang Ya, halus misalnya selalu kayak di begitu. sekolah tuh. Kalau di sekolah itu seluruh kesurupan tuh kan nggak mungkin kalau kita bilang dia tuh psikis atau kena di alam bawah sadar. Stop. Itu Berarti gimana? Anda mau ya tenang. Anda cukup aja nanyain kesurupan massal. Oke, saya terangin. Nah gitu tuh. Berarti Anda mau nanyain kesurupan massal. Nah repotnya di sini, Anda nanya tentang kesurupan massal, tapi Anda sudah vonis bukan bertanya. Kan nggak mungkin kalau. Nah ini kan repotnya. Anda sudah mental block. Anda bertanya, tapi Anda menggunakan kata nggak mungkin kalau itu gangguan psikis. Nah inilah repotnya saya ngobrol sama orang yang ngakunya bertanya tapi bukan. Oke, saya terangin, kamu dengerin. Terserah sampean tak percaya, boleh berbeda dengan saya, tapi Anda bukan lawan debat saya. Jadi tak usah gontok-gontokannya. Sampean cukup dengerin saya. Kecuali Anda on cam, baru saya ladeni secara debat. Kesurupan massal itu sama gangguan psikis. Satu orang terkena nih di sekolah, di pabrik, itu orang banyak punya masalah dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan pacarnya. Apabila kondisi ini terjadi di satu orang yang mental yang orangnya memang sugestif, dia lagi masalah sama pacarnya, di rumahnya dimarahin orang tua, di sekolah ketika camping dibentak-bentak pimpinan, dimarahin guru, terjadi bertubi-tubi serangan terhadap mental, terjadi kesurupan. Nah orang yang melihat itu kalau terpengaruh ya bisa merambat, dia tersugesti juga kesurupan. Itulah yang disebut kesurupan massal. Jadi bukan saking banyaknya jin. Jadi makanya kalau di pabrik, di sekolah, di pesantren terjadi kesurupan, amankan dulu yang kesurupan ini dimasukin di kamar. Tapi awas, jangan walid ya yang masukin di kamar. Guru-guru bawa, amankan di kamar. Nah, jangan gurunya sendirian, 2 orang ya.
Kalau sendirian nanti jadi guru walid nanti. Kalau ada orang kesurupan di kelas, bawa langsung di kantor. Tungguin dengan guru perempuan. Itu caranya biar nggak merambat. Nah itu sudah saya jawab tuh tentang kesurupan masal. Paham, introvert? Pak paham enggak Bapak? Yang penting saya jawab pertanyaan sampean untuk yang lain. Paham, paham. Saya kan udah bilang dari tadi saya bukan untuk berdebat di sini. Jadi Maisa kan, seandainya apabila ada orang kesurupan, itu cara menanganinya gimana? Nah, benar. Berarti pertanyaan berikutnya benar nih step by step. Nah, kalau sudah paham, bagaimana cara menanganin? Mau kesurupan masal kek, mau kesurupan sendirian kek, yang penting jangan kesurupan sama istri ya. Kalau kesurupan lagi sama istri nggak bisa disembuhin itu. Apalagi detik-detik terakhir ya. Ya enggak lah, mana mungkin sama istri. Soalnya saya sering kesurupan sama istri. Terus Maisa, terus ya. Nggak kasih dulu sedikit entah cara-caranya gimana. Tenang, ada banyak saya kasih sekaligus. Saya kasihnya, kalau dukun Ustadz Ali Hikmat ngasihnya makanan, kalau saya ngasihnya menu, cara memasak. Kalau dukun Ustadz Ali Hikmat Ruqyah, pertanyaan itu dijawab dikasihnya makanan, tinggal makan, sehingga mereka jamaah nggak berkembang. Kalau saya ngasih ilmunya, ngasih ramuannya, ngasih resepnya, ngasih bahannya, terserah mau diolah apa. Menyadarkan kesurupan, kalau Anda paham di materi tadi bahwa tentang gangguan psikis, berarti tentang pikiran, kondisi pikiran. Maka saya kasih secara umum nih, garis besar saja ya. Bagaimana cara memancing reaksi otak, sensitivitas otak. Sederhananya, saya ulangi jawab. Pelan-pelan. Bagaimana cara menyadarkan orang kesurupan? Yaitu dengan merangsang sugestivitas otak. Fungsi otak. Ditutupin kan mulutnya, kalau dulu kan dipencet. Nah dipencet itu untuk apa? Yang merespon sakit kan otak. Kenapa ada metode menyadarkan kesurupan dari sini ditekan? Karena yang merespon sakit itu otak. Paham saya. Kalau itu udah mulai nyambung. Terus. Sudah, kalau paham ganti orang. Belum selesai lagi Maisa. Oke, silakan. Apa lagi? Terus kan udah merespon kita tuh sensasi ini. Maaf, kalau Anda pengennya dijawab di sendiri, Anda bayar, bertarif ngobrol dengan saya 90 juta. Netizen yang lain harus tahu juga ya. Karena walaupun saya ngeladenin Anda, tapi tetap target saya seluruh netizen. Kan netizen ya, intinya memancing reaksi otak. Kenapa dipencet di sini? Kata si dukun Ustadz, ada orang yang dipencet di sini kok nggak sadar. Di lutut kok sadar, lutut belakang. Ada yang di sini. Kata si dukun Ustadz yang masih plongo, oh jinnya di sini. Oh jinnya di kaki. Oh jinnya di sini. Bukan gitu dukun Ustadz. Ada orang yang area sini tuh memang kurang sensitif. Kalau dipencet pun dalam kondisi sadar dia nggak ngerasain sakit. Ada orang seperti itu. Maka orang seperti ini kalau kesurupan dipencet ya nggak ngaruh. Pindahlah ke kaki. Ada yang di sini. Nah intinya memancing reaksi otak. Nah cara-cara seperti ini sudah tidak saya pakai karena nanti akan menyisakan luka. Setelah sadar nanti ada sisa sakit. Ada dulu abah saya dikasih merica di sini ditekan. Masing-masing. Intinya sama, memancing reaksi otak, sugestivitas otak, memancing sugestinya, memancing responsif otak, memancing responsif otak. Nah, saya lebih suka cara ditutupin ininya, atau sederhananya dilelepin di air, gitu ya. Ada banyak. Tuh saya kasih jurusnya ini teknisnya bisa puluhan. Bahasa sederhana, caranya menyadarkan orang kesurupan adalah memancing responsif otak. Caranya bisa Anda cari sendiri itu. Ya, udah paham saya tuh Maisa. Karena kan gini, hari itu kan saya sempat pergi mancing ke laut. Jadi kan saya sempat ada juga bawa untuk bumbu-bumbu masak gitu. Jadi pas tengah malam teman saya tuh kesurupan. Saya sebuin dia tuh sama cabai, saya masukin mulutnya. Oke, udah ya. Kalau udah paham, yang lain gantian ya. Introvert sampai turun. Iya. Ambrot, makasih ya. admin, makasih Maisa ya. Sama-sama introvert. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, kayak introvert tuh. Tak usah typing ribut di bawah. Tinggal naik. Kalau debat boleh. Kalau mau bantah-bantahan bilang, saya mau debat, mau membantah. Tapi on cam.